Selamat bertemu kembali dengan channel Wahyu Trimoyandari, materi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pemeran pada coaching saat ini sebagai coach Ibu Ranulin Windasari, sebagai coachee Bapak Fajar Ristanta, dan Wahyu Trimoyandari sebagai observer. Tujuan pembelajaran khusus pada coaching untuk supervisi yaitu JGP dapat melakukan praktek coaching dengan JGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian JGP. Tahapan supervisi 1. Prasupervisi merupakan percakapan membangun hubungan antara pihak yang disupervisi dengan observer. 2. Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh supervisor. 3. Pasca observasi merupakan proses menganalisa data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ranulin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini, Bu Ranulin? Kabar saya malam ini baik saja, Bu Wahyu. Alhamdulillah, semoga Bu Ranulin selalu dalam keadaan sehat, ya. Oh ya, Bu Ranulin, pada proses coaching malam ini, di mana Bu Ranulin sebagai coachnya dan Pak Fajar sebagai coachnya ya. Baik. Pada proses coaching malam ini, kompetensi apakah yang ingin Bu Ranulin tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Mengapa Ibu memilih kompetensi tersebut, Bu? Karena selama ini saya itu orangnya sering ingin cepat selesai, ingin cepat sampai tujuan, sehingga saya ingin menguji seberapa besar kekuatan saya dalam hal mendengarkan seperti itu. Oke, Bu Ranulin, terima kasih atas jawaban Ibu. Sebelumnya, bolehkah saya bertanya, indikator apakah nanti yang menunjukkan bahwa proses coaching yang Ibu lakukan itu berhasil? Indikatornya adalah bahwasannya nanti saya bisa hadir penuh dan fokus terhadap proses coaching seperti itu, Bu, sehingga dalam proses secara aktif bisa berjalan dengan lancar sehingga tanpa adanya miskonsepsi atau miskomunikasi. Oke, baik Ibu. Saya tidak sabar pengen melihat bagaimana proses coaching Ibu. Maka waktu sepenuhnya kami serahkan pada Bu Ranulin dengan Pak Fajar. Monggo. Pak Fajar. Waalaikumsalam, Bu Ranulin. Selamat siang, Pak Fajar. Ya, selamat siang, Bu. Bagaimana kabar Pak Fajar hari ini? Alhamdulillah, sementara baik-baik saja, Bu. Apakah ada sesuatu yang ingin Pak Fajar ceritakan kepada saya pada pertemuan hari ini? Apa ya, Bu ya? Saya itu punya keresahan pribadi, Bu. Jadi di pembelajaran
mapel yang saya ampu, yaitu tentang praktek pemesinan fresh, itu kok agaknya anak-anak itu kurang antusias gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu apa ya, ya kurang bersemangat, apalagi di dua pertemuan terakhir ini kan bahasanya itu agak sedikit berat lah Bu, yaitu tentang perhitungan untuk membuat roda gigi. Jadi kok anak-anak kayak antusiasmenya tuh kurang gitu loh Bu. Bisa diceritakan kembali antusiasme yang kurang itu seperti apa Pak Fajar? Jadi gini Bu, kan kalau yang namanya di praktek pemesinan fresh itu anak itu dikasih job atau dikasih pekerjaan ya. Jadi kita sebagai guru itu menjelaskan untuk kali ini kita membuat ini, kayak seperti 3 minggu yang lalu kita membuat yang namanya, kalau bahasanya gampangannya itu blok bertingkat lah Bu. Nah, jadi kayak kan sekadar seperti anak tangga seperti itu. Nah, kalau untuk membuat itu kan tingkat kesulitannya itu tidak begitu tinggi gitu loh Bu. Nah, terus untuk yang pekerjaan yang ini, karena untuk yang sekarang ini, karena memang ini itu harus diberikan, karena kompetensi untuk membuat roda gigi ini harus disampaikan ke anak. Nah ini tingkat kesukarannya atau tingkat kesukarannya itu agak lumayan, karena harus ada perhitungan dan sebagainya dengan matematik dan sebagainya, ada perbandingan dan sebagainya itu Bu. Jadi anak kalau bahasanya itu kok agak malas mikir gitu loh Bu. Jadi antusiasme anak untuk bisa itu kok berkurang. Jadi kalau misalkan ada teman yang sudah selesai dengan perhitungan bendanya, itu gogok liar bisa aku niru nang wae gitu. Padahal setiap anak kan jobnya beda karena diameter bendanya beda, otomatis pekerjaannya beda gitu loh Bu. Ya. Ya, saya memahami apa yang Bapak Fajar ceritakan tadi mengenai pembelajaran untuk roda gigi, submateri roda gigi. Kita bisa membicarakannya lebih lanjut lagi. Begini Pak Fajar, tujuan kita dalam sesi coaching ini adalah menemukan cara untuk meningkatkan antusiasme murid dalam mempelajari materi yang Bapak Fajar ceritakan tadi. Ya. Bagaimana pendapat Anda Bapak Fajar? Iya, setuju Bu. Jadi saya sendiri juga penasaran Bu, gimana caranya biar, padahal ini tuh kalau anak itu bisa agak sedikit ada effortnya untuk mempelajari ini sebenarnya nantinya kalau anak bisa membuat di akhirnya, anak itu ada kebanggaan, ternyata saya bisa membuat benda seperti ini itu loh, karena pengalaman tahun-tahun yang lalu kakak-kakak tingkatnya itu seperti itu loh Bu. Tapi untuk yang kemarin itu ada treatment sendiri, kakak tingkatnya itu bisa untuk meningkatkan. Tapi untuk kali ini kok ya mungkin karena beda karakter anaknya atau mungkin karena beda motivasinya, jadi kok cara yang tahun lalu saya terapkan di sekarang kok tidak mempan kalau bahasanya Bu. Gitu. Jadi saya itu penasaran untuk membuat anak itu antusias lagi tentang mempelajari atau membuat di praktek roda gigi ini biar antusiasme itu gimana gitu loh Bu. Berarti tujuan akhir dari pembicaraan kita ini sudah Bapak Fajar ceritakan tadi ya, bahwasanya untuk membuat anak fokus. Nah, sekarang mari kita mulai mengidentifikasi lebih spesifik lagi apa yang Pak Fajar rasakan dan apa hambatan dalam pembelajaran, terutama dalam memotivasi murid untuk materi Pak Fajar tadi, Pak. Kalau menurut saya sebenarnya faktor utama itu
karena anak kurang terlalu minat dengan yang namanya perhitungan-perhitungan, Bu. Entah mereka itu apa ya, Bu ya, punya pikiran atau asumsi yang ada di pikiran mereka, alah matematika itu mesti aneh lah. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Alah, ini sudah berhubungan dengan hitung-menghitung, dengan perbandingan-perbandingan. Ini nanti pasti susah. Saya kok punya pemikiran seperti itu. Jadi anak itu belum sempat mencoba aja, itu kayak sudah frustasi gitu loh. Jadi padahal belum nyoba. Kita pun sebagai guru itu juga sudah menjelaskan sesimpel mungkin, Mas. Ini sebenarnya tidak sesusah yang Anda bayangkan, gitu loh. Karena rumusnya ada, Anda tinggal memasukkan data-data dari benda yang Anda pegang, yang Anda punya, bahan dasarnya atau bahasanya di teknik itu raw materialnya yang Anda pegang itu diameter berapa, tinggal masukkan yang mau dicapai atau yang mau dibuat itu gigitnya berapa, atau bahasanya itu Anda mau membuat Z berapa, gigitnya berapa, kan sudah ada, tinggal masukkan ke rumus, bok kalau bahasanya tinggal hitung sudah selesai. Tapi anak kok wah tetap susah Pak itu. Jadi belum mencoba aja itu sudah punya judging untuk tentang dirinya sendiri, itu susah gitu loh. Jadi lah itu loh, apa ya, kalau menurut saya itu Bu, jadi anak itu takut duluan. Kalau bahasanya belum mencoba aja udah bisa menilai, oh kalau ini susah atau apa gitu loh. Itu kalau menurut saya itu Bu permasalahannya, Bu. Ya, saya mengerti Pak. Saya memahami apa yang Bapak Fajar rasakan dan Bapak Fajar alami. Bagaimana Pak Fajar selama ini biasanya mendekati pembelajaran materi ini? Lalu apa Pak Fajar sudah menemukan solusinya Pak Fajar, atau mencoba strategi tertentu seperti itu Pak Fajar? Selama ini saya sama seperti yang sudah saya utarakan di awal tadi Bu, saya sudah mencoba cara yang saya terapkan di kakak tingkat atau kakak kelas tahun lalu Bu. Saya sudah mencoba caranya, jadi saya bimbing satu persatu dan sebagainya. Tapi ya kepentok dengan itu tadi. Jadi anak itu belum sampai ke tahap saya mempraktekkan, dia sudah, wah ini belum bahasanya enggak Pak. Nah, sudah punya pikiran itu dulu. Terus saya juga sudah mencoba kemarin itu langsung mempraktekkan. Jadi tentang perhitungannya itu saya abaikan dulu Bu. Nah, jadi untuk perhitungan tentang materinya awal itu saya abaikan dulu. Jadi anak itu saya demonstrasikan, saya mempraktekkan langsung ke anak, saya tunjukkan, ini loh Mas, tahap-tahapannya seperti ini. Lah pas pada saat tahap, misalkan tahap pertama, tahap pertama caranya gini-gini, itu langsung saya jelaskan juga dengan, lah pada tahap ini perhitungannya gini itu. Nah, nanti berlanjut lagi tahap kedua untuk pensettingan titik nolnya, nah ini perhitungannya gini. Sebenarnya sudah ada kemajuan sih Bu. Ada 3-4 anak yang sudah nyantol, yang sudah paham lah. Dia sudah oh iya Pak, sudah tahu Pak. Tapi ya itu, kalau dari sekian banyak murid, dari sekian banyak rombel jumlah muridnya, kan satu rombel kemarin ini karena sudah tim teaching jadi tinggal 16 anak tuh Bu. Dari 16 anak yang sudah paham cuma 3 atau 4, nah yang 12 belum paham kan ya masih PR lagi tuh Bu itu Bu. Jadi saya masih punya pikiran tuh strategi seperti apa lagi gini yang, atau strategi mana lagi yang harus saya coba gitu Bu. Saya masih mungkin belum nemu ini Bu, ceritanya gitu. Ya, terima kasih atas informasinya Pak Fajar. Apa yang Bapak Fajar lakukan sudah cukup baik. Sekarang mari kita memikirkan lagi, terutama Pak Fajar,
Pak Fajar memiliki cara-cara baru yang bisa dicoba untuk mengatasi masalah tersebut, Pak Fajar, selain yang Pak Fajar sudah pernah lakukan? Cara baru ya Bu ya. Ada sih Bu, sebenarnya ada satu cara, ya mungkin nggak cuma satu sih Bu. Cuma saya kemarin itu karena saya berpikirnya, ini asumsi saya sendiri sih Bu. Karena yang sudah saya praktekkan ke anak, sudah saya tunjukkan gimana caranya, kok anak masih belum paham dan sebagainya. Jadi saya itu ke depannya kok saya masih punya apa ya Bu? Saya punya pikiran atau saya punya rencana. Apakah saya harus mendampingi anak satu persatu, gitu? Karena kalau nanti saya harus mendampingi anak satu persatu, itu nanti kendalanya waktunya Bu. Jadi waktunya yang tidak memenuhi, atau yang harusnya target saya itu maksimal 4 kali pertemuan, ini sudah berjalan atau paling lambat lah 5 kali pertemuan, ini anak itu sudah selesai, tiap orang itu sudah bisa mempraktekkan satu persatu. Kok saya takutnya kalau saya bimbing satu persatu itu nanti nggak tercapai atau waktunya molor. Karena kalau saya melihat dari kalender pendidikan di semester ini kok waktunya itu nyerempok gitu loh Bu. Jadi ada banyak kegiatan yang kebetulan harinya itu pas di hari jam pembelajaran pengurusan fresh ini gitu loh Bu. Jadi mungkin besok bisa saya coba Bu itu Bu. Atau ada satu lagi cara, tapi masih saya observasi juga Bu, karena saya juga belum menanyakan ke anaknya itu bersedia atau tidak. Dari 3 anak yang sudah paham tadi, saya kok berpikiran akan saya jadikan, kalau bahasanya dulu waktu kita itu menjadi asisten saya gitu loh Bu. Kok kebetulan ada di tempat saya kan mesin ada 3. Nah, jadi nanti saya megang 1 anak, terus nanti ada 2 anak yang sudah paham itu tadi megang satu-satu, atau saya megang 2 anak yang anak yang sudah paham itu megang per anaknya itu satu-satu bisa mengajari. Jadi nanti kan bisa memangkas waktu juga Bu. Nah, itu yang ada di pikiran saya sih Bu, seperti itu Bu. Ya, sudah dijelaskan Pak Fajar secara gamblang dan mendetail mengenai solusi cara-cara baru tadi untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, itu sudah ide-ide yang bagus. Tujuan dari Pak Fajar tadi sudah bagus untuk mencapai apa yang Pak Fajar inginkan dan apa yang Pak Fajar cita-citakan dalam pembelajaran nanti. Sekarang apa harapan dari Pak Fajar terhadap upaya yang Pak Fajar lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau harapan saya, yang pertama, apabila nanti saya melaksanakan rencana tadi, saya berharap 3 anak tadi yang sudah paham itu mau dulu, karena ya seperti yang sudah pengalaman yang dulu, karena ternyata mengajari atau membimbing anak kan juga tidak semudah itu tuh Bu. Saya juga berharap anak lebih lebih terbuka apabila yang membimbing itu temannya sendiri. Jadi kalau mau bertanya-tanya itu tidak ada ewuh atau tidak ada nggak enak hati gitu loh Bu. Itu Bu, saya berharapnya gitu. Dan saya juga berharapnya dari rencana yang akan saya laksanakan besok itu bisa berjalan lancar.
Jadi target pertemuan saya itu bisa tercapai karena kebetulan pertengahan bulan ini di jam ngajar saya itu karena ada kegiatan sekolah, Bu. Jadi ya kan kepotong lagi tuh, Bu, pertemuan itu. Jadi kalau tidak saya plotkan waktunya dan sebagainya, saya tidak mentargetkan, saya takutnya kompetensi yang harusnya anak terima itu kok jadi tidak bisa tersampaikan gitu loh, Bu. Dan saya takutnya juga besok pas waktu sudah sampai habis kenaikan kelas atau apa, atau harus anak itu sudah sampai kelas 3 kok ternyata belum dapat kompetensi dasar di teknik pemrosesan fresh ini, Bu. Ya nanti saya yang minta tanggung jawab sama guru-guru kelas selanjutnya di kelas 12. Sudah sampai kelas 12 kok kompetensi ini belum diajarkan gitu. Kan ini mata pelajarannya berlanjutan gitu loh, Bu. Saya berharapnya gitu, Bu. Ya. Sebetulnya rencana-rencana Pak Fajar itu sangat bagus dan menggamblang. Untuk permasalahan ketakutan yang Pak Fajar ceritakan tadi, masalah waktu dan lain sebagainya, bagaimana Pak Fajar dalam diri Pak Fajar sendiri untuk merencanakan pembelajaran itu bisa terlaksana seperti yang Pak Fajar inginkan? Rencananya bagaimana, Pak? Kalau rencananya saya mau membuat Bu, saya mau membuat penjadwalan atau saya mau membuat produk, karena kan tidak terlalu banyak juga. Kalau alhamdulillah kan di tempat kita sudah pakai teaching ya, Bu ya. Jadi satu rombel atau satu kelas itu bisa dibagi 2. Jadi saya menangani 16 anak. Karena mesin pressnya itu ada 3. Saya rencananya mau dari 16 itu mau saya bagi 3, Bu. Nah, saya bagi 3. Jadi ada 5 anak, yang nanti akan dibawahi atau akan diajarkan oleh salah satu anak yang saya angkat dari asisten saya tadi. Per 5 anak itu, terus ada 6 anak yang nanti akan dengan saya, Bu. Itu jadi saya berharap itu nanti akan bisa mengoptimalkan waktunya. Nah, jadi ada 5 anaknya yang nanti 5 anak dengan ketiga anak yang sudah paham, dan nanti yang 6 anak tadi dengan saya. Gitu, Bu, rencana saya. Fajar, untuk rencana yang Bapak Fajar katakan tadi terdengar itu sangat bagus dan baik. Apa yang menjadi langkah yang Pak Fajar akan ambil menjadi langkah yang baik. Lalu bagaimana Pak Fajar akan melacak kemajuan murid, dan apa saja komitmen Pak Fajar untuk mewujudkan rencana Pak Fajar yang sudah Pak Fajar ceritakan tadi? Komitmennya seperti apa, Pak? Oh ya, yang jelas yang pertama komitmennya untuk melaksanakan rencana saya tadi, secepatnya besok pagi saya akan memanggil ketiga anak tadi, Bu, yang sudah paham atau yang pertemuan terakhir kemarin itu sudah paham apa yang sudah saya praktekkan atau apa yang sudah saya ajarkan. Saya akan mencoba merayu lah bahasanya tuh, Bu. Nah, saya akan mencoba merayu ketiga anak itu agar mau membantu saya, agar mau menjadi asisten saya dalam pembelajaran praktek besok itu. Dan saya juga akan menceritakan rencana-rencana apa yang sudah saya rencanakan tadi ke 3 anak tadi, Bu. Jadi biar anak tadi itu tahu tujuannya ini seperti apa. Nah, intinya tujuannya saya buat rencana ini kan agar semua anak itu paham atau bisa mempraktekkan
bisa mengetahui perhitungan-perhitungan gimana cara membuatnya roda gigi, cara membuat roda giginya itu, Bu. Nah, saya berharap anak-anak ketiga anak itu tadi mau untuk saya ajak kerjasama, dan untuk mengetahui kelanjutan, bukan kelanjutan ya Bu ya, ketercapaiannya tadi, saya akan menjalin komunikasi aktif Bu ya dengan anak-anak tadi. Tempat prakteknya kan cuma satu lokasi tuh Bu ya, jadi antara satu mesin dengan satu yang lainnya itu tidak begitu jauh, jalannya kan cuma 2 meteran gitu. Jadi nanti misalkan sudah ada beberapa anak yang sudah paham atau targetnya sudah tercapai, terpenuhi, nanti anak bisa melaporkan ke saya atau apa. Nanti kalau sudah di pertengahan jalan kok ternyata hasilnya itu di luar dugaan, atau di luar dugaan itu bisa maksimal sekali, ini bisa kita ubah rencananya. Maksudnya diubah rencananya itu biar yang barusan diajarkan oleh temannya itu paham, itu langsung mengajari temannya yang lain. Jadi tidak menunggu yang mengajarkan si A. Nah, gitu loh Bu. Jadi langsung kayak berantai gitu loh Bu ya. Jadi nanti kan itu bisa memangkas waktu lagi Bu, akan bisa lebih cepat. Nah, itu Bu rencananya, dan komitmen untuk eksekusi rencana saya ke depannya. Bagus sekali apa yang telah Pak Fajar uraikan mengenai rencana serta sekaligus komitmen Pak Fajar untuk memperbaiki pembelajaran. Seperti yang saya dengar tadi, bahwa Pak Fajar akan menggunakan 3 anak untuk membantu untuk sebagai tutor sebaya ya Pak ya, dalam pelaksanaan dengan roda gigi. Nah, komitmen itu sudah sangat baik. Dan kapan nih Pak Fajar menerapkannya dalam waktu dekat untuk komitmen tersebut Pak Fajar? Rencana saya terapkan hari Senin Bu, karena kebetulan jadwal saya hari Senin Bu. Karena semakin cepat semakin bagus Bu, karena itu tadi kita berlomba-lomba dengan waktu gitu. Nah, luar biasa Pak Fajar memiliki semangat yang luar biasa. Lalu dalam sesi coaching ini ya Pak, setiap sesi coaching itu harus diakhiri karena untuk mengevaluasi hasil dari bagaimana coaching kali ini. Apakah merasa lebih siap atau bagaimana ini Pak? Yang jelas saya ucapkan terima kasih Bu, karena di sesi coaching kali ini apa ya Bu ya, yang kemarin kemarin juga Bu, saya sempat rasa memikirkan gimana caranya, tapi di sesi coaching kali ini saya jadi terbuka, saya jadi menemukan cara-cara atau rencana atau opsi-opsi yang akan saya terapkan besok Bu. Kelegaan sih Bu, yang pastinya ada kelegaan di hati saya, karena yang jelas sudah ada rencana, sudah ada gambaran besok mau akan saya buat seperti apa sesi pembelajaran saya besok Bu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, saya senang mendengar apa yang telah Pak Fajar uraikan panjang lebar kali ini. Saya sangat senang akhirnya apa yang menjadi pemikiran-pemikiran Pak Fajar dapat diselesaikan oleh Pak Fajar sendiri. Jangan ragu untuk menghubungi teman rekan yang lain atau saya untuk membutuhkan bantuan atau ingin sekedar berdiskusi Pak, karena kita sama guru itu pasti memiliki kendala juga ya Pak ya, jadi saling isi, saling berbagi. Terima kasih Pak Fajar atas terima kasih Bu dari sesi coaching ini. Assalamualaikum dan selamat siang. Siang Bu, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Ranulin, Pak Fajar dalam proses coaching ini. Boleh kita berbincang sebentar, Bu Ranulin? Boleh Bu, boleh. Sekedar mengklarifikasi saja apabila pendengaran saya tadi ada yang keliru, mohon maaf. Untuk kompetensi pada coaching kali ini yang ingin Ibu kembangkan pada kompetensi mana ya Bu? Kompetensi mendengarkan. Oke, baik. Mendengarkan, oke. Siap. Saya boleh bertanya sedikit ya, Bu? Ya Bu, boleh. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi diri Ibu tadi pada proses coaching kali ini, Bu? Penilaian diri ya Bu, penilaian Iya. diri saya sebagai seorang coach, menurut saya pribadi tadi berusaha untuk menahan memotong pembicaraan dari Pak Fajar, karena Pak Fajar tadi sangatlah panjang, lebar dan juga luas dalam hal mendeskripsikan permasalahan yang Pak Fajar ceritakan. Menurut saya seperti itu Bu, karena Pak Fajar ini seorang pembicara yang baik, sehingga ketika berbicara bisa panjang sekali Bu. Tadi itu saya merasa bahwa saya harus menahan diri untuk apa ya, supaya Pak Fajar itu menyelesaikan apa yang Pak Fajar ceritakan, seperti itu Bu. Baik, luar biasa dari jawaban Ibu. Ibu sudah menyampaikan apa yang sudah Ibu tampilkan pada proses coaching kali ini. Berikutnya Ibu, bolehkah saya tahu apa yang mendasari Ibu menilai performa Ibu seperti itu? Yang mendasari performa saya seperti itu adalah adanya komitmen diri saya untuk belajar sabar, terutama dalam hal mendengarkan dengan baik. Karena saya kan orangnya gerusa-gerusu seperti itu Bu Wahyu, sehingga yang menjadi dasar adalah ya seperti itu tadi, untuk melatih kesabaran, karena saya juga harus berada di posisinya Pak Fajar. Terkadang juga ingin mengeluarkan pendapat saya dan ingin didengar, seperti itu Bu Wahyu. Terima kasih Bu Ranulin. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya pada proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya Bu Ranulin. Oh iya Bu Wahyu. Oke. Saya sangat salut dari apa yang saya lihat. Bu Ranulin sangat fokus sekali pada coaching, di mana coachingnya adalah Pak Fajar. Kemudian Bu Ranulin juga bersifat terbuka, ya, terbuka dalam mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Fajar. Nah, pada proses coaching kali ini, Ibu sudah melaksanakan alur tirta, di mana tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan dari proses coaching dan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Fajar. Lalu Ibu juga sudah melakukan proses identifikasi dengan melakukan pertanyaan, hambatan, dan cara untuk menyelesaikan apa yang menjadi unek-uneknya Pak Fajar. Bu Ranulin juga sudah berjuang untuk menjadi seorang pendengar yang baik pada kesempatan coaching kali ini. Meskipun saya tahu Pak Fajar sangat luar biasa, penjelasannya begitu panjang dan saya melihat cukup lama dari proses coaching kali ini Ibu. Nah, Ibu juga melakukan alur berikutnya yaitu rencana aksi. Rencana aksi yang dipaparkan oleh Pak Fajar didahului dengan pertanyaan Ibu yang sangat berbobot. Melalui apa, pertanyaan ada kata tanya apa, dan Pak Fajar juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Fajar. Dan Ibu memancing lagi agar Ibu bisa memunculkan kompetensi, kemampuan yang ada pada diri Pak Fajar
Tadi dengan cara adakah cara baru yang dilakukan oleh Koci, dan Koci ini juga menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, berikutnya Burhanuddin juga melakukan langkah tirta yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Nah, sebelum melakukan pertanyaan tanggung jawab, Burhanuddin dengan penuh perhatian mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Fajar, dan kata-kata atau kalimat yang disampaikan oleh Pak Fajar itu sebagai landasan bagi Burhanuddin untuk melakukan pertanyaan berikutnya dalam proses tanggung jawab ini tadi. Nah, saya juga sangat senang karena Burhanuddin juga memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka dan menumbuhkan kemampuan pada diri Pak Fajar untuk menemukan jalan keluar dari cerita yang disampaikan sendiri. Nah, ini juga yang membuat Pak Fajar itu muncul ide-ide baru yang itu sebenarnya telah menyelesaikan sendiri apa yang menjadi tujuan dari proses coaching ini tadi. Dan di terakhirnya saya juga melihat Burhanuddin memberikan penguatan pada Koci Pak Fajar dari apa yang sudah disampaikan, dari rencana aksinya, kemudian dari tanggung jawabnya. Burhanuddin memberikan penguatan dan itu akan berdampak positif pada Koci. Kenapa? Karena Koci merasa bahwa ide yang ada dalam dirinya itu sudah benar dan siap untuk dilaksanakan. Itu Bu yang bisa saya sampaikan dari proses coaching ini tadi. Dan bolehkah saya meminta pendapat Ibu, apakah yang saya sampaikan ini tadi sesuai dengan apa yang sudah Ibu lakukan? Terima kasih atas terima kasih atas penilaian dari Ibu Wahyu atas saya sebagai seorang coach pada hari ini. Menurut saya apa yang dinilai oleh Bu Wahyu dalam proses coaching kali ini saya setuju karena saya juga ingin menerapkan konsep tirta dan juga ingin menguatkan pendengaran yang baik, sebagai pendengar yang aktif dalam diri saya. Seperti itu Bu Wahyu. Wah, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan, bahwa Burhanuddin ingin menjadi seorang coach yang baik, ingin menerapkan alur tirta dari setiap coaching yang akan Ibu laksanakan. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, rencana atau tindakan Ibu ke depan bagaimana dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Rencana atau tindak lanjut ke depan dari apa yang sudah saya praktikkan tadi adalah saya akan terus menerapkan konsep tirta, terutama bagi rekan sejawat ataupun juga bagi murid di sekolah atau instansi saya, agar semua bisa memperoleh ilmu, terutama bagi rekan sejawat dan bagi murid itu nanti murid-murid bisa mengeluarkan unek-unek mereka, bisa mengeluarkan apa yang menjadi keresahan mereka selama ini dan bisa menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri, sehingga itu akan melatih berpikir kritis bagi murid dan bagi guru yang lain atau rekan sejawat, agar menerapkan konsep yang sama juga seperti kita. Seperti itu Bu Wahyu. Oh, bagus sekali, luar biasa. Saya salut sama Bu Burhanuddin. Begini Bu, bagaimanapun juga sebuah perencanaan itu akan membantu kita akan mencapai tujuan yang diinginkan tadi, seperti yang disampaikan oleh Burhanuddin. Nah, kalau boleh saya tahu, langkah-langkah konkret ke depan apa yang akan Ibu lakukan untuk meraih tujuan tersebut, Bu?
langkah-langkah konkretnya tentu saja saya meminta pendapat, meminta saran, serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah yang memiliki wewenang dalam instansi. Kemudian jika diizinkan, saya langkah konkretnya adalah melakukan coaching bagi rekan-rekan sejawat saya dengan penjadwalan yang tertata serta kepada para murid. Seperti itu Bu Wahyu. Wah, bagus sekali, luar biasa Bu Ranulin. Bu Ranulin, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang dalam benak Ibu untuk meningkatkan performa Ibu tentang menjadi pendengar yang baik, Bu? Bisa diulangi Bu? Saya ulangi nggih, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang dalam benak Ibu untuk meningkatkan performa atau kompetensi pada sisi coaching yang Ibu sampaikan tadi, yaitu mendengarkan dengan baik. Yang sudah terbayang dalam benak saya adalah saya harus lebih sering-sering lagi untuk mempraktekkan coaching dimanapun berada, terutama dalam instansi. Selain itu, saya juga harus lebih rajin-rajin lagi dalam membaca atau berliterasi agar mampu untuk lebih dalam lagi mengorek apa yang disampaikan oleh Koci. Seperti itu Bu. Oh, baik, luar biasa. Dari yang Ibu sampaikan bahwa Ibu akan meningkatkan kompetensi Ibu melalui penerapan ya sebagai coach dengan rekan sejawat, dengan murid, itu adalah hal yang luar biasa. Kalau boleh diizinkan, mungkin pada proses-proses tersebut saya boleh bergabung dengan Bu Ranulin ketika coaching dengan rekan sejawat atau dengan murid. Ya, siapa tahu itu akan menambah pengalaman saya juga, Bu. Demikian ya Bu Ranulin, nggih? Ya Bu, boleh. Siap. Terima kasih Bu Ranulin. Bagaimanapun juga tadi ada pembukaan dan pastinya juga ada penutupan. Ada yang harus kita tutup pada sesi supervisi kali ini atau sebagai observer. Bu Ranulin dan Pak Fajar, terima kasih. Kita bertiga telah melakukan kolaborasi di mana saya sebagai observer dan Bu Ranulin sebagai coach serta Pak Fajar sebagai coach. Telah kita lihat bersama bagaimana kemampuan Bu Ranulin maupun Pak Fajar menempatkan posisinya sebagai coach yang luar biasa dalam mengembangkan kompetensi untuk menjadi pendengar yang baik. Sedangkan Pak Fajar sebagai coach sudah bisa menemukan kompetensi yang ada pada diri Pak Fajar untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Semoga proses coaching kali ini bisa bermanfaat bagi kita bertiga. Saya mohon maaf sebagai observer apabila ada yang tidak berkenan. Baik, terima kasih. Ya, kita akhiri nggih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sajikan materi coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam dan bahagia.